keduanya sangat ekstrim ya. Yang mana sih? Nona Gu, sini sini sini. Nona Gu, silakan masuk. Tuan ini, tanganmu tidak apa-apakan. Tidak. Jam tangannya bagus ya. Nona Gu benar-benar punya selera. Pesan dari Swiss, dibuat dengan teknik tradisional pengrajin Eropa. Nona Gu mau pesan apa? Aku masih ada urusan, harus kembali ke kantor. Tidak. Kamu belum tanya aku punya berapa rumah. Kamu punya berapa rumah? Total properti di seluruh negeri ada belasan. Beijing, Shanghai, DLL. Sudah cukup, aku benar-benar ada urusan mendesak. Lain kali aja. Tidak. Kamu belum tanya aku pakai mobil apa. Kamu pakai mobil apa? Aku punya beberapa mobil, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bentley. Cukup. Aku beritahu kamu. Aku tidak peduli kamu pakai mobil apa. Aku juga tidak peduli kamu punya berapa rumah. Aku hanya ingin kamu sekarang menghilang. Tidak pergi ya. Akibatnya akan sangat serius. Pergilah. Pertanyaan terakhir, Nona Gu, bagaimana pendapatmu tentang aku? Kamu pikir kamu bagaimana? Kamu sendiri merasa bagaimana? Cepat hilang dari sini. Berperilaku mencurigakan. Aku yang tahan taksi, Bang. Tahan apa lollipop? Aku yang lihat duluan. Lalu kamu keluar dari dalam dan lari di depanku. Masuk akal tidak, kakak kencan buta? Siapa yang kenal kamu? Gila ya? Pergi sana. Bukannya kamu tadi di dalam, kencan buta dengan orang kaya baru itu? Pantasan tidak ada yang mau. Laki-laki dewasa, tidak punya sopan santun sama sekali. Berapa harga per kilo sopan santun? Lihat saja sudah tahu bukan orang baik. Berdasarkan apa bilang aku bukan orang baik? Kamu dan wanita di kafe tadi berbuat apa yang mencurigakan? Aku menyakiti perasaannya, aku ganti dengan uang boleh kan? Tidak, aku malu. Tidak malu ya sudah, yang penting sekarang naik mobil dulu. Kamu ngapain? Lepas. Jalan. Kamu ini, perusahaan Kobe. Dia sengsara. Cepetan dong. Oh, Kak Fei kok belum datang sih? Menurutmu dia bakal nggak datang? jangan khawatir. Kak Fei biasa menit-menit terakhir baru muncul. Kok kamu masih SMS-an sih? Aku lagi ngurusin sesuatu yang penting. Datang. Kak Fei, kamu akhirnya datang juga. Sudah pada datang semua. Make,
Jangan terus-terusan SMS-an. Kak Fei, aku deg-degan banget. Jangan takut, ada aku di sini. Ayo pergi. Tante Kencan buta. Tante Kencan buta. Kamu mau apa? Aku cuma ngambil mobilmu doang kok. Nggak perlu sampai kejar-kejaran sejauh ini kan? Tante Kencan buta. Aku nyari kamu susah banget tahu. Kamu mau apa? Mereka semua temanku. Jangan macam-macam ya. Macam-macam apaan? Kita salah ambil folder. Maaf ya, terima kasih sudah mengantarkannya. Sama-sama, bukan untukmu, aku cuma mau foldernya. Maaf. Sudah Kenye, aku nggak marah lagi. Kak Fei, siapa orang ini? Preman. Kak Fei, kok bisa berurusan sama orang kayak gini? Aku mana mungkin berurusan sama dia? Kak Fei, orang yang kamu kencanin tadi itu dia. Kalian berdua nggak ada kerjaan ya? Ayo pergi. Hello, no. Halo, kami sudah janjian dengan Tuan Gao MU. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Maaf, tidak ada janji dengan Tuan Gao MU. Mei, kamu beneran janjian atau enggak sih? Aku janjian. Tuan Gao MU ada atau tidak? Kapan dia akan kembali? Ini sulit untuk dipastikan. Bisakah kami menunggunya di atas? Menunggu di atas mungkin tidak terlalu nyaman. Kak Fei, sekarang harus bagaimana? Kamu pikir Tuan Gao MU ini? Dia benar-benar tidak ada di perusahaan. Kak Fei, maksudmu apa? Apakah resepsionis di dalam sedang membohongi kita? Orang Jepang sangat teliti dalam melakukan sesuatu. Jika dia benar-benar janji dengan Mei, dia pasti akan menyambut kita. Bahkan jika dia ada urusan, dia seharusnya memberitahu kita. Satu-satunya kemungkinan adalah ada orang yang datang lebih dulu dari kita. Siapa ya? Apakah pesaing kita? Benar. Lalu bagaimana? Kalian tunggu di sini, aku akan masuk sebentar. Baik. Gambar desainku. Aku membatalkan pertemuan dengan perusahaan Kobe. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Kamu lihat. Leman. Sudah kubilang. Gambar desainku pasti yang terbaik. Lalu kamu mau minta berapa? Harga pasar. Kamu harus tahu. Kami membeli gambar desainmu yang asal-usulnya tidak jelas ini. Itu sangat berisiko. Kamu juga harus tahu. Gambar desain yang asal-usulnya tidak jelas seperti ini. Harganya lebih murah setengah. Dibandingkan dengan gambar desain yang resmi. Ini. Tuan Gao MU. Gu Feifei dari perusahaan Kobe. Kamu mau apa? Ini toilet pria. Tuan Gao MU, aku terpaksa melakukan ini. Jika aku tidak melakukan ini, mungkin hari ini aku tidak bisa bertemu denganmu. Maaf, hari ini aku ada urusan mendadak. Apakah sekretariku tidak menelepon untuk memberitahumu bahwa pertemuan hari ini dibatalkan? Aku tidak menerima telepon apapun dari sekretarimu. Dan aku yakin, aku juga tidak akan menerimanya. Karena orang yang baru saja berbisnis denganmu, bagi kita berdua, adalah orang yang sangat penting. Kamu lihat. Aku tidak melihat apa-apa. Tapi naluriku melihat dengan jelas. Tuan Gao MU, tidak apa-apa, kamu juga tidak perlu canggung. Aku ini orangnya suka persaingan yang adil. Ini adalah desain perusahaan kami, pilihan yang beragam selalu baik. Ini perusahaan kami. Tentang desain rumah ramah lingkungan, silakan lihat. Kami akan mengevaluasi dari pemanas, pasokan air, sumber panas, dan listrik. Dan 4 aspek lainnya terhadap 14 elemen rumah. Untuk penilaian ramah lingkungan, kami akan memasang jendela berperekat tinggi di dalam rumah. Serta melakukan penghijauan atap dan dinding interior. Peralatan transformator dan pencahayaan yang efisien. Perangkat pengatur suhu ruangan. Serta mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan, tentu termasuk toilet. Rumah ramah lingkungan adalah tren baru di seluruh industri. Aku yakin Tuan Gao MU pasti sangat tertarik. Tuan Gao MU, meskipun aku tidak tahu apa yang orang itu bicarakan denganmu, tapi aku percaya.
dengan perkembangan kita di masa depan, dan mempertimbangkan kerjasama kita sebelumnya, kamu pasti akan membuat pilihan terbaik. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Tuan Shui, sayang sekali, setelah diskusi perusahaan, kami memutuskan untuk membeli desain dari perusahaan Kirby. Aku lebih murah dari mereka. Tapi desain mereka lebih kreatif. Dan bisa membawa keuntungan lebih besar untuk kami. Perusahaan Kirby. Ya, Tuan Shanxia sangat menyukai desain kali ini dari perusahaan Kirby. Karena mereka memilih rumah ramah lingkungan yang sedang populer. Seluruh desainnya juga sangat sempurna. Jadi kami tetap memutuskan, meskipun mahal, tetap bekerja sama dengan perusahaan Kirby karena sepadan dengan harganya. Aku kira Kirby hanya sekumpulan orang bodoh. Tapi sekarang terlihat. Masih ada 1-2 yang tidak terlalu buruk. Baiklah, cek akan aku kembalikan padamu. Terima kasih. Sampai jumpa Tuan Sue. Pasti kakak itu yang mengalahkanku, Kenye. Jangan. Kamu ini gila ya? Aku bilang aku tidak mau. Tunggu sebentar. Bajingan. Kakak. Tidak boleh langsung memanggil orang bajingan seperti ini. Kenapa aku dibilang jahat? Kok kamu ada di sini? Soalnya aku ngikutin kamu. Percaya nggak? Kalau berani ngikutin aku, percaya nggak aku bakal tendang kamu 10 kali? Nggak perlu langsung marah gitu. Aku kerja di sini. Oke, kalau gitu kamu kerja aja. Kamu ngapain sih? Aku lihat kamu sepanjang jalan kelihatan sedih. Aku cuma mau bikin kamu senang. Makasih ya. Ada apa sih yang bikin kamu nggak senang? Urusan aku dong. Kamu dari perusahaan Kobe? Kok kamu tahu? Kamu ngintip file di tas dokumenku. Kalau nggak ngintip tas dokumenmu, gimana aku tahu kalau salah ambil? Iya, aku dari Kobe. Emang kenapa? Ada niat pindah kerja nggak? Kamu headhunter ya? Kelihatannya nggak sih? Sudah, aku nggak peduli kamu siapa. Intinya aku nggak mau ketemu kamu lagi selamanya. Kamu nggak apa-apa. Camilanku. Kamu ini, nggak apa-apa kan? Kakak jodoh. Jahat. Kok di mana-mana ketemu kamu sih? Aku juga mau bilang gitu. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu. Beneran nggak sih? Xiao Lizi. Maaf. Kamu gimana? Sakit di mana? Aku sakit hati. Perlu ke rumah sakit nggak? Ya iyalah, harus ke rumah sakit. Kalau mau ke rumah sakit ngapain tiduran di sini? Ayo sini. Ayo pergi Xiao Lizi. Ayah minta maaf. Bangun dong bangun. Ayo. Xiao Lizi udah. Xiao Liziku. Sudah, naik mobil. Hati-hati ya. Xiao Lizi, ayah nggak jaga kamu dengan baik. Tahan sebentar ya, sebentar lagi sampai rumah sakit. Gu Feifei. Kok kamu tahu namaku? Di sini ada CV dan surat lamaranmu. Kenapa nggak kerja di Kobe lagi? Ya nggak seneng aja kerja di sana. Jadi sekarang kamu.
Sayangnya sia-sia datang. Apa maksudnya? Hanya ada satu kuota. Sudah diatur untuk kerabat jauh Menierhar itu. Jelas-jelas mempermainkan kita yang melamar. Formalitas belaka. Tidak masuk akal. Sudah diatur dalam, ngapain buka lowongan umum? Orang-orang yang membosankan. Menganggap orang lain bodoh. Tidak masuk akal. Kamu gak apa-apa. Ngapain heboh? Aduh sakit, cepatin dikit. Kamu beneran atau palsu sih? Jangan teriak-teriak lagi, kan lagi di jalan ke rumah sakit. Oke. Ayo, udah sampai. Kamu duduk dulu di sana. Oke. Kamu duduk di sana. Ayo. Kamu duduk yang benar, aku daftarin. Tas kamu tinggalin sama aku. Ngapain? Kalau kamu pura-pura daftar terus kabur gimana? Nih, Ngapain bawa celengan kemana-mana? sudah diperiksa, semuanya normal. Bukannya EKG normal? Aku sakit hati. Aku kan gak bilang jantungku bermasalah. Gitar kesayanganku kamu tabrak sampai rusak. Aku sakit hati. Terus kamu bohongin aku ke rumah sakit buat periksa apa? Kira gratis periksa. Kamu nabrak aku, harusnya bawa aku periksa dong. Untung gak ada luka dalam, kalau nggak kamu sengsara. Kau benar-benar bajingan. Tubuh sudah normal. Sekarang kita bicara soal ganti rugi. Ganti rugi apa? Gitar kesayanganku kamu tabrak sampai rusak. Harusnya kamu ganti rugi dong. Kamu mau gimana? Kamu menabrak seorang pecinta musik. Kamu bilang aja harus ganti rugi berapa? Kamu aja yang bilang, kan kamu musisi. Freelancer. Kamu cuma mau nipu aku ya? Kalau gitu panggil polisi, lihat dia bilang apa. Apa yang kau katakan? Gitar ini barang mahal, harganya tinggi. Paling tidak 50.000. 50.000. Mimpi kali. Gitar jelekmu cuma 2.000. Kira aku gak tahu harga? Wah, jago juga ya, dulu main musik juga. Udah deh, gak usah banyak omong. Mau apa? Kasih nomor HP MU. Ngapain butuh nomor? Kamu nabrak aku, ngaku gak? Ngaku. Kamu nabrak aku, bikin gitarku cacat. Lumpuh sebelah, ngaku gak? Ngaku. Makanya kasih nomor HP MU. Nanti kalau aku gak tahu mau gimana, aku bisa hubungi kamu kapan aja. Bajingan. Bajingan secantik ini? Siap hubungi kamu ya. Gu Fei itu siapa? Siapa? Aku nanya kamu. Akhir-akhir ini sering banget dengar nama ini. Pasti orang pentingnya. Dia siapa? Teman. Teman jenis apa? Teman biasa. Kamu sendiri yang telpon om kamu. Minta dia urusin Gu Fei ini. Cuma teman biasa? Kamu mau kita teman jenis apa? Sudah berapa lama gak ketemu yakin? Siapa? Jangan pura-pura gak tahu. Berapa lama gak ketemu yakin? Sering ketemu kok. Kamu harus traktir dia makan. Ini perintah? Ayah, Siap, Ratu. Siap, siap, siap. Kakak jodoh. Kenapa marah lagi?
Kamu selalu muncul ya, kayak hantu aja. Siapa yang bikin kamu marah? Kamu selalu senang gitu? Aku tipe orang optimis. Jujur, kadang aku iri sama kamu. Aduh, Kak. Tidak semua orang seterbuka seperti kamu. Ada orang yang mereka hanya tidak ingin mengungkapkan isi hatinya. Aku ceritakan penderitaanku padamu. Kalau setelah bercerita penderitaanku berkurang, ya cerita juga gak apa-apa, worth it lah. Tapi enggak kan? Aku sudah ceritakan penderitaanku. Tapi penderitaan itu tidak berkurang sedikit pun. Penderitaan tetap penderitaan, malah bikin kamu ikut sedih. Buat apa? Ada benarnya juga. Lalu biasanya kamu ngapain kalau lagi bad mood? Aku Kenye, pasti punya cara sendiri buat menghibur diri. Jago banget cari kesempatan ya. Sekarang udah agak seneng dikit, Moodku sedikit lebih baik dari tadi. cuma dikit loh. Setiap ketemu kamu, moodku selalu jadi lebih baik dikit. Aku mau kasih denger lagu. Lagu siapa? Ya jelas laguku dong. Ayo. Ayo dong. Lepasin, aku bisa jalan sendiri. Sini. Bersulang untuk kalian berdua, musisi jalanan. Makasih, makasih, Makasih CCTV. Makasih MTV. makasih. Penilaian orang jalanan paling akurat. Pantas Kenyi bilang kamu sahabat sejati. Gimana Mbak Jodoh, setelah denger laguku? Sekarang udah agak seneng dikit? Sementara lah. Sebenarnya ada apa sih? Sudahlah, gak usah dibahas. Cerita dong, cerita. Ayo minum-minum. Cerita sama kami berdua. Cuma cerita aja. Meskipun kami gak bisa bantu banyak. Anggap saja kami tempat curhat. Kami juga gak minta bayaran konsultasi. Kamu pikir kamu psikolog apa? Baiklah, aku cerita dikit. Ceritanya begini. Adik iparku ketahuan melakukan markup proyek. Kamu kembalikan uang haram itu. Kita tidak akan menuntutmu, tahu? Lalu adik iparku mengeluarkan semua uangnya. Tapi masalahnya, masih kurang 100.000. Karena dia meminjamkannya. Orang itu baru bisa mengembalikannya minggu depan. Senin depan harus bayar, kalau tidak akan dituntut. Seserius itu? Harus Senin depan. Siapa yang menentukan? Orangnya kan bukan tidak mau bayar. Kenapa harus dipaksa gitu buru-buru? Nah, itu dia. Aku sadar. Mereka melatih anak buah satu persatu sampai keras hati. Sama sekali tidak punya simpati. Kenapa bukan urusannya? Kamu tahu, orang-orang di perusahaan kita sangat formal dan patuh aturan setiap hari. Seluruh perusahaan terasa mati, tidak ada semangat sama sekali. Kamu tahu, setiap hari aku pergi kerja, hatiku sangat tertekan. Sebut saja perusahaan mencekik. Sudah cukup, kamu. Dengar kamu bicara begitu. Mati rasa. Perusahaan tua, semuanya sudah berjalan sesuai jalur. Jadi karyawannya mudah menjadi malas. Semua tidak terlalu antusias.
Karena selama kamu mempertahankan status quo, kamu bisa terus menerima gaji yang seharusnya. Jadi, tapi begitu kamu berhenti, orang lain dengan mudah melampauimu. Perlu operasi besar. Kenye, kamu ini aneh banget. Seperti perusahaanmu sendiri. Fei Fei, kamu gadis paling menarik yang pernah kutemu. Lebih baik aku nembak kamu. Sudah. Terima kasih. Kamu bukan tipeku. Lalu kamu suka tipe apa? Pangeran berkuda putih. Aku tidak putih? Pangeran berkuda gemuk. Sakit hati nih, ayo. Siapa suruh kamu senang lihat orang susah? Ayo minum. Ini kartu bangku, tabungan berjangka. Isinya tabunganku selama bertahun-tahun, sekitar 100.000 lebih. Bunganya tidak usah, bayar utang Daki yang dulu. Sekarang kamu bisa beritahu orang keuangan. Jangan menuntutnya lagi. Uangnya kan kamu yang kumpulin sendiri. Iya, Kamu cukup bersusah payah buat Zeng Daqiang ya. aku bantu dia sama aja bantu adikku. Aku cuma punya satu adik. Aku nggak mau dia sedih. Sayangnya kamu terlambat selangkah. Apa maksudmu? Bukannya jam 5 sore? Apa kalian udah nangkep Daki yang lebih awal? Yo Hui Ming, kamu keterlaluan. Gu Fei Fei, kapan kamu bisa berubah dari sifat gegabah dan sok tahu kamu ini? Apa di matamu? Terus gimana dong? Baru 10 menit yang lalu, sudah ada yang bayarin utang Zeng Daqiang. Sekarang adik iparmu udah bebas. Lagi pula bagian proyek udah kasih tahu dia buat mulai kerja. 10 menit yang lalu masih ada. Pagi ini kamu cabut tanpa izin. Aku kasih peringatan lisan sekali, jangan diulangi. Siapa ya? Kakak Fei, itu... Denganmu di sepanjang jalan, sedikit pahit pun rela. Bahkan jika harus berpisah untuk bertemu denganku. Denganmu di sepanjang jalan, sedikit sakit pun rela. Kakak Blind Date, kamu pulang kerja ya? Fei Fei, kok kamu ada di rumahku? Fei Fei, tahu nggak? Dia nggak cuma bisa nulis lirik dan lagu. Suaranya lebih enak didengar daripada Sang Suyu loh. Kamu udah kenal belum? Kamu kenal dia? Bukannya teman Mew? Yang bener aja kakak. Nggak kenal dia langsung kasih masuk? Tapi dia bisa jelasin ciri-ciri wajah, sifat, dan karaktermu. Dengan sangat detail. Yang paling penting, dia punya nomor teleponmu. Jadi aku kasih dia masuk. Kakak Lajiao, aku benar-benar nggak bisa deh sama kamu. Aku kakak Blind Date, jangan gitu dong. Kamu nagih utang? Jangan keterlaluan gitu dong. Udah datang ke rumahku, aku kan nggak mau bayar. Aku bukan mau nagih gitar yang kamu rusakin. Terus mau apa dong? 2 hari ini nggak ada uang buat bayar kontrakan, takut ditagih pemilik kos. Mau nginep di sini beberapa hari. Terus kenapa nggak ke rumah Maofeng? Pacarnya mau Feng lagi di rumah 2 hari ini. Aku takut tidak nyaman, kamu kan tidak punya pacar. Maaf, salah ucap. Hidup di dunia ini siapa yang tidak pernah kena masalah, anggap saja ini bantuan darurat. Di sini semuanya perempuan, kamu tinggal benar-benar tidak nyaman. Nyaman-nyaman tentu saja nyaman. Kalau kamu tidak keberatan, tidur di ruang tamu saja. Lihat, tuan rumah perempuan yang lain sudah setuju. Ayo. Kenapa sih? Kenapa kamu begitu mudah menyetujuinya? Cowok ganteng kesusahan, mana mungkin perempuan baik tega tidak menolong. Fei Fei, menurutku orang ini baik loh. Kalau kamu tidak mau, berikan saja padaku. Dasar kamu tukang naksir, kamu tahu dia kerja apa? Aku peduli dia kerja apa, asal bukan buronan polisi saja. Bagaimana aku bisa bertahan denganmu selama ini? Sudah diputuskan begitu. Kamu keberatan tidur di ruang tamu? Tentu saja tidak keberatan. Aku akan ambilkan selimut untukmu. Aku peringatkan kamu, hanya malam ini, besok kamu harus pergi.
Benar-benar. Benar-benar. Aku kasih tahu ya, akhirnya aku dan Mao Feng. Hampir saja dikira mesum, dibawa ke kantor polisi. Dia merusak gitarku. Kamu tahu? Akhirnya begitu saja aku terima. Lucu sekali, dia pasti akan menyesal. Ini apartemen bersama, tolonglah. Tolong pertimbangkan perasaan orang lain, oke? Hila, Dia selalu aneh seperti ini? iya dia sering begitu. Ngomong-ngomong, kamu zodiak apa? Sagittarius. Pria Sagittarius itu sangat berbakat. Iya tentu saja. Kamu zodiak apa? Aku Aquarius. Aku kasih tahu ya, aku sangat ahli dalam zodiak. Ahli zodiak? Menurutku kamu ahli bohong deh. Ahli zodiak? Ahli bohong kali. Kamu tidak percaya padaku ya? Ya Tuhan, tolong aku. Mendam akan kayak bapak iya kon. Lanjutkan. Sagittarius itu zodiak yang suka gonta-ganti pasangan lo. Tolong aku. Baru 10 menit yang lalu, sudah ada yang membayarkan uang untuk Zeng Daqiang. Adik iparmu sekarang sudah aman. Departemen teknik sudah memberitahunya untuk mulai bekerja. Jangan-jangan dia yang membayarkan untuk Daqiang? Kamu kenapa ada di kamarku? Pintumu tidak dikunci. Kamu lihat apa? Aku lihat desainmu. Kok kamu tahu password laptopku? Kakak jodoh. Pakai ulang tahun sendiri buat password. Laptopmu ini sama aja kayak lari telanjang di jalan. Tapi desainmu lumayan inovatif. Pergi sana. Kenapa di tasmu selalu ada celengan? Kamu tahu apa? Itu ide kreatifku. Satu rumah kecil, cinta dua orang. Kok kamu tahu? Ada Kala Jiao di sini. Kamu pikir masih ada rahasia apa lagi? Lajiao sialan. Pergi sana, aku mau ganti baju. Mau ku bantu? Pergi sana. Xiao Lajiao. Luruskan tangan, tahan, lalu bangun. Tangan ke atas, benar. Lalu perlahan ke depan, ke depan. Kakak, pagi-pagi sudah kerja? Aku nggak mau lihat kamu, pengintai mesum. Pengintai mesum apa? Kakak, aku sudah jelaskan tadi. Kalian berdua tidur cepat, aku terpaksa ikut tidur. Terus aku bangun lebih awal, bangunnya bingung gak ada kerjaan. Jadi aku masuk kamarmu buat cari-cari, siapa tahu di laptopmu ada game. Ternyata laptop jelekmu itu gak ada apa-apa selain solitaire. Akhirnya aku buka-buka desainmu buat ngisi waktu. Tolong dong kak jodoh, aku juga punya selera. Aku kasih tahu, utangku pasti kubayar. Hari ini juga keluar dari rumahku. Nggak apa-apa. Kayaknya kamu bisa tinggal beberapa hari lagi. Kalau pagi bangun lebih awal, pakai laptopku aja. Di laptopku ada game Monopoly. Lihat kan, orang baik di mana-mana ada yang bela. Kalian berdua gila. Kamu nggak ganti air Ken ya? Iya. Kenye, iya. Dulu ikannya namanya Xiaoming. Terus dia bilang nama Xiaoming nggak bagus. Jadi diganti Kenye. Aku juga nggak tahu Kenye itu kamu. Bisa jelasin gak? Kenapa kasih nama aku ke ikannya? Aku senang kok. Kucing bibiku aja namanya Dehua. Ikan aku nggak boleh namanya Kenye. Kenye.
Iya, terserah mau namain apa. Ikannya namanya Kenny. Aku gantiin air Kenny ya? Nggak usah. Selalu banyak lumpur. Kalian berdua lucu banget. Aku emang ngira dia idiot. Kenye, Mbak jodoh. kamu pulang, dasar brengsek. Pergi kemana aja? Baru ketemu langsung marah-marah. Keluar sini. Keluar. Fei, ngapain? Urusan kita nggak ada hubungannya sama kamu. Keluar. Keluar. Kamu gila ya? Mau pergi kemana? Keluar. Hari ini aku nggak bisa. Mbak, ngapain sih? Baju baruku jadi kusut semua. Sudah punya uang beli baju baru. Dapat uang dari mana? Uang hasil jual rahasia bisnis, ya? Apa katamu? Kamu yang nyuri desainku. Bikin perusahaan kita kacau balau, masih nggak ngaku. Desain. Jangan bilang kamu nggak lihat desainku. Aku lihat. Tapi aku nggak nyuri. Nggak nyuri? Oke, kalau gitu jelasin. Kemana aja kamu udah hari ini? Kenapa HP-nya mati? Aku ke Gunung Bayun sama Mau Feng cari inspirasi. HP mati. Ya baterai habis, wajar mati dong. Alasan cari inspirasi terlalu dipaksakan. Mbak, begini ceritanya. Beberapa hari lalu aku nyanyi. Mau Feng bilang lagunya itu-itu aja. Gak ada yang baru, suruh aku bikin lagu baru. Aku nggak bisa bikin. Jadi aku ajak dia ke Gunung Bayun cari inspirasi. Mau Feng malah jatuh sampai di lautan lumpur. Gak percaya tanya Mau Feng langsung. Berani sumpah? Berani? Mbak, otak kamu gak bermasalah kan? Kalau aku ini pedagang rahasia bisnis. Masa hidupku segini melaratnya? Aku sampai gak bisa bayar kontrakan, numpang sana-sini. Terus uang 100.000 yang kamu pinjemin ke Yang? Uangnya dari mana? Kamu tahu dari mana? Kamu menggeledah bajuku? Aku tidak sengaja menemukannya saat menyelimutimu malam hari. Uang itu hasil jerih payahku selama ini. Kalau aku ini pedagang informasi bisnis, masa hidupku bakal sengsara begini? Lagi pula, kalau aku benar-benar dapatkan desain itu, buat apa aku pulang? Buat apa? Buat apa? Apa benar bukan kamu? Aku lihat desainnya. Tapi aku tidak mengambilnya. Lalu siapa dong? Desain perumahan 1001 malam. Dicuri dan dijual ke perusahaan Daye. Apa? Perusahaan menyelidiki yang mencuri dan menjual desain adalah desainer senior dari departemen desain. Guan yakin. Lalu, bagaimana keadaan Guan Yakin sekarang? Guan Yakin sendiri mengaku telah mencuri desain perusahaan 3 kali dan menjualnya ke perusahaan lain untuk keuntungan. Awalnya kukira yang terakhir kali adalah kamu. Tapi sekarang sepertinya bukan kamu yang melakukannya. Aku tanya, bagaimana keadaan Guan Yakin sekarang? Dia sudah dibawa ke departemen keamanan. Bukankah dia anak angkat bos Sang? Justru bos Sang sendiri yang memerintahkan untuk membawanya. Kamu tahu dari mana? Guan Yakin adalah anak angkat bos Yang? Mau kemana? Aku kembalikan uangmu. Ibu, ada apa dengan Yakin? Kamu cepat sekali tahu. Bukan salah dia, aku yang melakukannya. 3 kali itu semua kamu? 2 kali pertama aku. Yang terakhir tidak tahu. Kenapa kamu melakukan ini? Aku ingin hidup bebas. Jadi aku berpikir, kalau saat aku menjabat, proyek terus bermasalah dan akhirnya ketahuan itu ulahku. Mungkin dewan direksi akan menangkap dengan aku. Tidakkah kamu berpikir kesalahanmu bisa membahayakan karyawan lain? Aku tidak memikirkannya dengan matang. Kamu setiap hari tidak ada di perusahaan. Bagaimana kamu mencuri informasi inti? Aku yang memaksa Yakin melakukannya. Kalau begitu, dia tetap tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Yakin sudah mengambil alih semua masalah dan memikulnya sendiri. Kamu juga tahu bagaimana sifat pamanmu. Dia bersikukuh untuk menangani ini secara profesional. Jadi dia akan melaporkan Yakin ke pengadilan.
Sebagai keluarga, tidak perlu sekeras ini kan? Besok pagi-pagi sekali, dia akan melaporkan Yakin ke pengadilan. Apa syaratnya untuk tidak melaporkannya? Aku tanya, apa syaratnya untuk tidak melaporkan Yakin? Kamu sedang menawariku? Kalian melakukan Yakin seperti ini. Bukankah itu memaksaku untuk menawar? Apapun syaratnya, kamu setujukan? Kenapa harus memaksaku menikahi Yakin? Bodoh sekali kamu. Kalau kamu menikahinya, dia akan menjadi pemilik perusahaan. Tidak ada yang akan percaya pemilik perusahaan mencuri desain perusahaan dan menjualnya ke kompetitor. Dengan begitu, pamanmu juga punya alasan untuk mengalah. Aku juga bisa memberi penjelasan ke Dewan Direksi. Apa kalian sudah tahu sejak pertama kali aku melakukannya? Kalian diam saja. Apakah sedang menunggu kesempatan ini? Apa kami ini menyusahkanmu? Ibu, kamu main mata bahkan pada anakmu sendiri. Kurang ajar. Siapa sebenarnya yang main mata? Kamu sudah berbuat macam-macam hanya untuk tidak meneruskan perusahaan. Satu persatu ulahmu. Aku tidak ingin membuang waktu berdebat denganmu. Kamu harus menjawab, setuju atau tidak. Aku. Buang, ambilkan obat untuk ibuku. Baik, Tuan Muda. Baiklah, sepupu, sampai di sini dulu, aku tutup ya. Apa kata bibiku? Kamu memang hebat. Bagaimana kamu tahu Sueken? Pasti akan menyerah? Karena aku mengenalnya. Sepertinya dia masih mencintaimu. Aku tidak yakin dia masih mencintaiku atau tidak. Tapi yang pasti, dia tidak akan membiarkan aku menanggung dosanya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebarkan kabar bahwa aku dan Sueken akan bertunangan. Lebih baik membuatnya jadi perbincangan publik. Bahkan jika nanti dia tidak mau mengaku, dia tidak bisa menghindar. Baik. Ini tidak sulit. Aku yang akan menanganinya. Aku memang tidak ada masalah. Tapi tetap harus ada yang jadi kambing hitam. Siapa? Maaf, aku harus memecatmu. Apa? Caramu sangat kejam. Sekarang kamu puas? Kamu dapat apa yang kamu inginkan. Jika aku tidak salah tebak, seseorang akan jadi kambing hitam untukmu. Semuanya benar seperti yang kamu tebak. Kapan kamu jadi sekejam ini? Belajar darimu. Hanya nama palsu. Pantas senang seperti itu? Aku tentu senang, asalkan bisa jadi istrimu. Bagaimanapun aku tidak peduli. Nama palsu atau bukan, apa bedanya? Dunia ini memang dunia yang mementingkan nama palsu. Dan aku juga yakin bisa mengubah nama palsu jadi nyata. Kamu benar-benar tidak ingin menikahiku? Karena kakakmu, Bisa tidak membicarakannya? kamu masih belum bisa melewatinya. Benar. Aku memang belum bisa melewatinya. Aku tidak percaya kamu bisa melewatinya. Aku tidak sepertimu, sudah bertunangan dengan kakakku. Setelah dia meninggal, perasaanmu bisa pindah padaku. Aku tidak bisa sesantai itu. Berani bilang tidak ada perasaan sama sekali padaku?
Yakin? Kita bertiga sudah bermain bersama sejak kecil. Aku tidak menyangkal dulu sangat menyukaimu. Tapi sejak aku tahu kakakku juga menyukaimu, aku mulai menutup perasaanku. Karena seumur hidupnya, kakakku selalu mengalah untukku. Dia baru saja menyukai seorang wanita. Aku tidak bisa bersaing dengannya, aku tidak bisa. Kamu mengerti? Makanya aku kabur ke Jepang. Sekarang aku kembali, karena kakakku sudah meninggal. Aku tidak ingin ibuku sendirian dan kesepian. Bukan karena aku masih punya perasaan padamu. Baiklah, terserah kamu. Pokoknya kabar pertunangan kita sudah tersebar. Sebentar lagi semua orang akan tahu. Aku akan menjadi Nyonya Sue di masa depan. Kita semua tahu di dalam hati. Kamu ingin menikahiku. Kalau aku adalah Kenya yang bermusik, mungkin kamu bahkan tidak akan melirikku. Aku rasa belum tentu. Pantasan hari ini manajer Yo merendahkan diri mengajakku makan. Ternyata mau memecatku. Memecat karyawan seperti memperlakukan narapidana hukuman mati. Sebelum eksekusi dihidangkan makanan enak, habis makan langsung dipenggal. Fei Fei, ini perintah atasan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harap kamu bisa memahami posisiku. Aku bisa menulis surat rekomendasi yang bagus untukmu. Perjamuan Homan ditambah surat rekomendasi yang indah. Manajer Yo, terima kasih atas jamuannya. Fei Fei, kamu ngapain? Jangan begini, terus kamu mau aku bagaimana? Aku harus bersyukur sampai menangis padamu. Mau aku tunjukkan air mataku untukmu. Kamu berharap aku bisa memahami posisimu. Aku tidak bisa memahamimu lagi. Kamu pikir dengan memberi surat rekomendasi itu adalah kebaikan bagiku, kenapa kamu tidak berpikir betapa cepatnya kabar menyebar di lingkaran ini? Cepat sekali seluruh dunia desain properti akan tahu. Bagaimana aku bisa bertahan di lingkaran ini nantinya? Yo Huiming, kamu kejam sekali. Dengar dulu, aku tidak mau dengar lagi. Dah. Fei 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 Fei. Kenapa hari itu pergi sebelum selesai bicara? Kenapa matikan ponsel? Bukannya kamu pulang? Rumah ibumu di sini? Ada apa? Langsung marah-marah. Ada apa? Jangan nangis, terjadi apa? Aku dipecat. Apa? Aku dipecat lagi. Kenapa? Kenapa banyak sekali kenapa? Aku kasih tahu kenapa buat apa. Kebetulan aku juga sedang tidak enak hati. Ayo minum bersama. Ayo jalan-jalan. Kamu juga bicara dong. Aku sudah memberitahumu. Jangan diam seperti kayu. Bicaralah.
Tidak masuk akal. Mereka benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku sudah lama tidak ingin tinggal di tempat sialan itu. Suasananya mati, penuh intrik dan saling menipu. Kamu baik-baik saja? Kamu masih marah apa? Tidak, bukan. Yo Huiming, aku marah dia memanfaatkan jabatan untuk balas dendam. Kamu kenal dia? Dia adalah pacarku waktu kuliah. Dia benar-benar bajingan. 10 tahun yang lalu menyakitiku. 10 tahun kemudian masih menyakitiku. Yo Huiming, kamu adalah kutukan seumur hidupku. Selama ada kamu, aku pasti sial. Sepertinya. Dia menyakitimu sangat dalamnya. Dulu dia tidak seperti ini. Sungguh. Dia dulu sangat lembut dan perhatian. Dia sangat pandai merawatku. Tapi setelah masuk ke masyarakat, kenapa bisa berubah seperti ini? Kamu tidak. Masih mencintainya kan? Sekarang aku hanya punya 2 kata untuknya. Kecewa. Ditambah 2 kata lagi. Menghina. Lagi pula sekarang dia sudah menikah. Istri dia sekarang adalah sahabat terbaikku dulu. Aku rela berkorban untuk sahabat. Untuk suami, dia menusukku dari belakang. Hubungan kalian terdengar sangat rumit. Kenye, kamu punya pacar? Bisa dibilang ada. Kamu janji padaku. Jangan mengkhianatinya, jangan menyakitinya. Karena wanita itu sangat rapuh. Wanita sekuat apapun tidak tahan dengan luka hati. Jika kamu mencintainya, jangan sakiti dia. Tenang, selama ada aku. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kakak, kakak. Huiming,
Kamu melamun apa? Tidak apa-apa. Uimin, Fiu Fei Fei di Pekatja? Naiman? Kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Tidur dulu ya. Hui Ming, kita sudah menikah selama 5 tahun. Aku ingin punya anak. Bukannya kita sudah sepakat sebelumnya? Tunggu sampai proyek-proyekku ini selesai dulu. Saat waktunya lebih longgar, kita bisa punya anak nanti, oke? Dengar, tidur dulu ya. Banggan. Kamu semalam mabuk berat. Aku mabuk? Kamu manta-manta, samp kena bejoku. Kamu juga muntah kena kenye. Kenye. Semalam dia yang anterin kamu pulang. Semalam. Iya semalam. Kayaknya aku minum sama dia. Dia mana? Di ruang tamu. Dia datang lagi ke rumah kita? Kamu muntah kena bajunya, jadi aku cuciin bajunya. Dia gak ada baju, jadi aku kasih dia pakai baju tidurmu. Gimana dia pulang kalau gitu? Kamu kasih dia pakai baju tidurku yang harganya 800 lebih? Terus gimana dong, Nona? Bajuku gak muat buat dia. Aduh, beneran deh. Terus dia ngapain? Lagi ngobrol di ruang tamu. Ngobrol sama siapa? Ibumu. Xiao Ken, di rumah masih ada siapa aja? Ayah dan kakakku sudah meninggal, cuma ada aku dan ibuku. Ayah Fei Fei juga sudah lama meninggal. Bu, kamu kenal dekat sama dia? Cepetan, Fei Fei, sini-sini. Xiao Ken anak yang baik banget. Kamu punya selera yang bagus. Maksudku punya selera apa? Dia baik apanya? Udah, jangan pura-pura. Ibu gak kolot kok. Bu, kamu ngomong apa sih? Jelasin dong. Jangan sandarin kepala ke ibuku. Sama kembalikan baju tidurku. Bajuku belum kering. Kalau maksa aku lepas, aku jadi telanjang. Udah, jangan dilepas. Xiao Ken, menurutku, mending kamu pindah aja ke sini, lebih praktis. Bu, ngapain dia pindah ke sini? Dia berhak apa? Fei Fei, bukannya ibu sudah bilang? Ibu sangat terbuka dengan kalian. Berhenti. Ibu, apakah ibu pikir aku punya hubungan khusus dengannya? Aku kasih tahu ya, hubungan kami cuma aku menabraknya. Berutang uang gitar padanya. Dia krediturku, tidak ada hubungan lain sama sekali. Xiaola Jiao, kamu bisa jadi saksi. Ngantuk banget, semalam aku kurang tidur. Aku mau tidur dulu, kok kamu gini sih? Kamu jelaskan dulu ke ibuku. Katanya cinta antara pria dan wanita itu wajar. Tante, aku mau tidur dulu. Ibu, bukan seperti yang dia katakan. Fei Fei, aku dengar-dengar. Kamu sering nakal sama Xiao Ken. Aku kasih tahu hari ini, aku sangat suka Xiao Ken. Kalau kamu nakal lagi padanya, aku nggak akan diam saja. Malas jelasin, terserah kamu mau pikir apa. Kak Fei, kok belum datang kerja? Kamu nggak tahu aku dipecat. Kok kami nggak tahu? Cepat datang, rapat nungguin kamu. Aku nggak dipecat. Cepat datang, soal gambar 1001 malam itu. Bagian teknik ada beberapa hal mau diskusi denganmu. Oke, aku segera ke sana. Aneh, disuruh datang rapat. Kerja dong. Aku antar kamu ya. Tante, aku ganti baju dulu. Oak. Aku akan sering datang temani Fei Fei. Bagus. Naik mobil apa?
Ayo, hati-hati, naik nggak? Mobil ini hasil curian ya? Ada mobil ya naik aja, banyak bacot. Kamu ini sebenarnya ngapain sih? Krediturmu, ayo naik. Aku nggak antar sampai atas ya. Nggak usah. Jangan boros-boros buat gengsi. Hemat uang buat bayar kontrakan. Akhir-akhir ini banyak masalah. Banyak departemen mau lihat bagian desain kami jadi bahan tertawaan. Aku harap kita semua bisa menunjukkan hasil. Rincian pembagian kerja seperti ini. Hongxi dan Yutu, lanjutkan tanggung jawab proyek Nanhu Xiayue yang hampir selesai. Untuk jalur hijau, harus ikuti gambar kita. Fei Fei dan Mei masih bertanggung jawab atas proyek 1001 malam. Setelah rapat, kalian langsung ke departemen teknik. Adakan rapat koordinasi dan komunikasikan dengan baik. Jangan sampai ada masalah lagi. Sudah paham semua? Paham. Fei Fei, kamu masih ada pertanyaan? Aku ingin tahu tentang kebocoran gambar proyek 1001 malam. Sekarang bagaimana penanganannya? Mulai sekarang, jangan ada yang membicarakan hal ini lagi. Kenapa? Tidak ada kenapa, ini perintah atasan. Jadi ini dibiarkan begitu saja? Kamu banyak bicara sekali. Kalau ada waktu, lebih baik pikirkan desain tema lingkungan untuk proyek selanjutnya. Rapat selesai. Hujan sudah reda. Meg, sebenarnya ada apa? Ada apa maksudnya? Siapa yang menyuruhmu menelepon dan memanggilku kembali bekerja? Manager Zhao. Kakak Fei. Aku ada yang mau tanya. Kakak Fei, sebelum kamu bertanya, bolehkah aku bertanya dulu? BMW yang mengantarmu pagi tadi, punya siapa? Kok kamu tahu? Resepsionis Xiao San mulutnya lebih besar dari Yutu. Ya ampun. Kakak Fei, sekarang seluruh perusahaan tahu kamu punya backingan kuat. Backingan apa? Aku tidak punya apa-apa. Orang-orang ini benar-benar tidak ada kerjaan. Kakak Fei, kalau tidak mau bilang tidak apa-apa. Tapi ingat, kita berdua di Kobe adalah rekan seperjuangan. Kalau ada rezeki, ingat-ingat aku ya. Apa sih? Sudah, makan saja. Makan, Meg. Aku makan. Makan yang banyak. Aku lihat dulu. Nona Guan, datang ke acara tunanganku ya. Di Hotel Dynasty. YK, Nanti Panikan. Kamu jadi bridesmaidku ya? Aku bisa? Nona Guan, kamu terlalu menganggapku. Aku butuh 3 pasang pengantin pria dan wanita. Hongxi, nanti kamu juga datang ya? Oke, selamat ya Nona Guan. Fei Fei, Nona Guan. Aku akan bertunangan akhir pekan ini. Selamat ya Nona Guan. Terima kasih, selamat ya, Nona Guan. Oh ya, Fei Fei, hari ini akhir pekan. Setelah pulang kerja, kamu ada waktu nggak? Ada apa? Nggak apa-apa, aku mau minta kamu temani aku beli gaun. Kenapa? Kenapa minta aku temani? Soalnya aku rasa seleramu bagus. Oke, nggak masalah. Terima kasih. Selamat ya. Kak Fei, Hotel Dynasty? Iya, kamu harus semangat ya. Naonya Zhang, Wushu. Anda juga beli bunga? Iya, kamu sering kesini ya? Iya, bunga di rumah kami diganti setiap hari. Bagus, kita bersama-sama saja. Oak. Wushu. Kali ini, Huiming benar-benar nggak worth it. Nggak worth it APA? Nggak worth it apanya? Kamu belum tahu?
Dia nggak bilang apa-apa padaku. Kalau gitu, aku yang terlalu banyak bicara. Nggak apa-apa, Nyonya Zhang, silakan bicara. Hui Ming kenapa? Hui Ming kali ini demi melindungi Gu Feifei itu. Nggak cuma rela kena denda gaji 1 kuartal. Hampir saja bertengkar dengan Lao Chen dari Departemen Keamanan. Bikin suamiku, Lao Zhang, juga jadi nggak enak. Apa? Gu Feifei itu siapa sih? Bukannya cuma seorang desainer? Pasti dia desainer yang sangat berbakat. Kalau enggak, Hui Ming di keluargamu nggak akan sampai rela mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya, kan? Karyawan mana yang bisa bertemu dengan atasan seperti Hui Ming di keluargamu? Itu benar-benar sebuah kehormatan baginya. Iya, Hui Ming memang seperti itu. Terkadang demi teman, dia rela berkorban apa saja. Tapi, yakin sepertinya nggak terlalu suka dengan Gu Feifei ini. Coba pikir. Gu Feifei ini pergi atau enggak? Bukannya itu cuma masalah waktu? Makanya aku bilang, Hui Ming gak worth it. Maaf ya, merepotkanmu membantuku memilih gaun. Bantuan apa sih? Cuma kasih saran kecil aja. Sebentar lagi kamu akan bertemu calon suamiku. Bos besar. Iya. Agak nervous. Nggak usah nervous. Mungkin kalian berdua pernah bertemu. Apa kita pernah bertemu? Dulu waktu aku di Kirby. Banyak kerjasama dengan perusahaan properti Jepang. Mungkin pernah ketemu tapi tidak ingat, aku lupa. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Tapi kamu benar-benar beruntung. Banyak orang yang melindungimu. Melindungiku? Siapa yang melindungiku? Kamu tidak tahu. Kalau tidak, menurutmu bagaimana kamu bisa kembali bekerja? Aku juga belum bisa memahaminya. Kamu tahu. Zhou Huiming. Yo Huiming yang menjaminmu di depan ayah angkatku. Bahkan rela dikurangi gaji 1 kuartal. Baru kamu bisa kembali bekerja dengan tenang. Feifei, aku sangat iri padamu. Bagaimana kalau kamu ajari aku, bagaimana bisa sepertimu yang punya daya tarik? Membuat para pria baik padaku? Aku tidak bisa menemanimu. Ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku sudah kembali. Bagaimana akhirnya masalah kebocoran gambar diselesaikan? Kenapa tiba-tiba kamu tertarik dengan urusan perusahaanku? Sudah selesai. Bukankah itu sudah cukup? Gu Feifei tidak pergi. Lalu siapa yang jadi kambing hitam? Bagaimana kamu tahu Gu Feifei tidak pergi? Kenapa kamu melakukan ini? Aku melakukan apa? Kenapa kamu rela dikurangi gaji 1 kuartal? Untuk menjamin Gu Feifei? Siapa yang menghasut di depanmu? Apa benar kamu menjamin Gu Feifei? Iya, terus kenapa? Kalau begitu bukan menghasut. Dalam seluruh kejadian ini, Gu Feifei tidak bersalah. Semuanya dilakukan oleh Guan Yakin sendirian. Dia mengandalkan status sebagai anak angkat bos Sang, mencuri informasi perusahaan, tapi tidak mendapat hukuman sedikitpun. Ini sudah sangat tidak adil, masih harus memaksaku. Untuk memecat karyawan yang baik, maaf aku tidak bisa. Lalu, adilkah kamu dikurangi gaji? Aku juga bertanggung jawab dalam hal ini. Guan Yakin sudah 3 kali mencuri desain. Aku tidak tahu, aku pantas dihukum. Alasan, kalau yang dipecat bukan Gu Feifei, apa kamu akan melakukan ini? Kenapa diam lagi? Kalau orang lain, apa kamu akan berani bertengkar dengan manajer Departemen Keamanan dan melawan bos Hang untuk menjaminnya? Yo Huiming, akui saja. Kamu memang tidak biasa. Aku kenapa aneh? Aku cuma kasihan sama dia aja. Wushu, kenapa kamu sangat benci sama Feifei? Kamu terus-terusan bilang dia saudari baik. Ini sikapmu terhadap saudari baik? Setiap kali Feifei kena masalah, wajahmu langsung terlihat senang melihatnya. Wushu, dengerin aku, kita sudah menikah, kamu yang menang. Gu Feifei sudah 10 tahun masih jomblo. Dia salah apa? Kenapa kamu benci banget sama saudari ini? Kebencianmu besar banget. Saudari? Dia anggap aku saudari? Waktu sekolah dulu, dia panggil aku saudari lebih mesra dari siapapun. Tapi lihat bagaimana dia memperlakukan aku. Semua kejayaan miliknya. Semua orang mengelilinginya. Dia tahu aku suka kamu. Tapi enggak mau menyerahkan kamu ke aku. Dia anggap aku saudari? Kamu bilang apa? Pekatnya kamu suamiku. Kalau kamu baik ke cewek lain, tolong ingat istrimu. Aku selamatkan karyawanku. Aku nggak merasa salah. Kalau kamu tetap merasa aku salah, maaf, aku nggak bisa apa-apa. Zhou Huiming, kamu.
Hui Ming, aku di depan rumahmu. Oke, aku turun sekarang. Kamu ngapain? Aku ada urusan keluar. Ketemu dia ya? Dia cari aku ada urusan. Urusan apa dia cari kamu? Dia tahu kamu lakukan banyak buat dia, jadi terharu ya? Kamu? Aku? Kamu kan nunggu dia terharu? Dia terharu, kamu langsung ada kesempatan. Terus kalian berdua lanjutkan hubungan lama. Kamu ngomong apa sih? Kok jadi kayak mama galak? Aku larang kamu turun. Apa? Hui Ming. Kamu potong gaji 1 kuartal. Buat selamatkan aku. Aku selamatkan seorang desainer berbakat. Hui Ming, Sayang, aku... aku pergi dulu. Hui Ming, aku salah. Aku enggak seharusnya bertengkar sama kamu. Kamu benar. Selain semua itu, Fei Fei setidaknya teman sekelas kita. Kamu bantu dia enggak salah. Aku yang salah. Hui Ming, aku terlalu picik. Tapi kamu harus paham perasaanku. Kamu bantu mantan pacarmu. Hatiku bisa tenang? Hui Ming. Hui Ming, jangan marah. Pulang sama aku, ya? Kiwawa.